Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Putri. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua sehat-sehat ya. Ingat tetap jaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pembelajaran hari ini akan dipaparkan oleh Ibu. Apakah sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Bersama Ibu tentunya. Harus siap ya. Posisikan posisi duduk senyaman mungkin. Siapkan alat tulis kalian dan kalian boleh menyiapkan cemilan untuk menemani pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran hari ini yaitu tematik tema 9, subtema 1, pembelajaran 4-6. Di sini juga ada tujuan pembelajaran, kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Materi hari ini yang pertama ada IPS, yaitu karakteristik geografis Indonesia mengenai kenampakan alam atau bentang alam. Yang kedua ada bahasa Indonesia mengenai informasi iklan, ada unsur-unsur iklan dan bahasa iklan. Yang ketiga ada PPKN mengenai persatuan dan kesatuan, hidup rukun di dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat ada IPA, komponen penyusunan zat, yaitu ada zat campuran sempurna dan zat campuran yang tidak sempurna. Nah, pertama-tama mari kita amati gambar di bawah ini. Di sini ada 4 gambar, kalian boleh mengamatinya terlebih dahulu. Sudah? Nah, gambar pertama di sini. Apa ya ini? Gambar apa ya? Pegunungan. Gambar kedua, ini. Pantai atau laut. Lalu ini. Sawah dan yang terakhir ini. Perkotaan. Iya, pintar sekali. Nah, dari gambar di atas sebelumnya di sana ada gambar pegunungan, sawah, pantai, laut, perkotaan. Semua itu termasuk ke dalam kenampakan alam. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Kenampakan alam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan, dan kenampakan wilayah perairan. Kita lanjutkan ya. Nah, seperti yang kita tahu, meskipun alam dan kenampakan alam di Indonesia itu dari satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita, hal-hal kecil ya. Nah, coba Ibu mau kita mengamati gambar terlebih dahulu. Di sini ada gambar apa yo? Iya, sedang bergotong royong, sedang membersihkan halaman bersama-sama. Iya, pintar sekali. Gambar di samping ini termasuk ke dalam contoh hidup rukun. Hidup rukun itu sangat menyenangkan. Nah, hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang membutuhkan atau yang sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa artinya hidup rukun, Ibu mau kalian sebutkan apa saja manfaat hidup rukun yang akan kita nikmati. Manfaat hidup rukun itu apa sih? Iya, ada banyak ya. Memiliki kehidupan yang harmonis, tidak ada perselisihan,
memperkuat tali persatuan dan kesatuan, memiliki banyak teman, bisa saling bergotong royong, dan bisa saling menghargai perbedaan. Nah, persatuan dan kesatuan. Seperti yang sudah kita ketahui, wilayah Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam ini merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Keragaman budaya diantaranya berupa upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah. Hampir setiap daerah memiliki kebudayaannya masing-masing. Banyaknya perbedaan kebudayaan dalam suku bangsa bisa menjadi sumber terjadinya konflik antara suku-suku bangsa dan golongan. Namun, keberagaman suku bangsa dan budaya tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah loh. Terbukti, bangsa Indonesia tetap rukun dan bersatu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku dan beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Bendera kebangsaan kita merah putih sebagai lambang identitas bangsa. Kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Nah, Ibu mau, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar orang yang memakai pakaian adatnya masing-masing yang berbeda-beda. Ya, mereka senyum dengan bahagia. Nah, apa menurutmu kerukunan itu? Apakah gambar di samping mencerminkan kerukunan? Iya atau tidak? Iya, karena meskipun mereka berasal dari daerah dan suku yang berbeda, mereka tetap satu dan hidup berdampingan tanpa adanya perselisihan. Nah, hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Ingat ya, hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Agama dan suku setiap anggota masyarakat tentu berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, saling membantu dan menolong. Amatilah iklan berikut ini. Di sini ada iklan mengenai toko Mas Subur. Sudah diamati iklannya? Kita lanjutkan ya. Nah, pertanyaannya, apa saja unsur-unsur yang ada pada iklan di atas? Iya, nama produk, gambar yang menarik dan memberikan keunggulan. Yang ketiga ada kalimat iklan, nomor telepon, dan alamatnya. Nah, setelah tadi kita mengetahui unsur-unsur di dalam iklan itu apa saja, kita beralih ke ciri-ciri bahasa dalam iklan agar menarik para konsumen. Yang pertama, harus menggunakan bahasa singkat, padat, dan jelas. Nah, tidak terlalu terbelit-belit dan tidak usah berpanjang-panjang ya. Dan yang kedua, ada menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga, ada menggunakan kata konotasi positif. Yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Ingat ya, harus jujur, jangan berbohong. Nah, tadi kita sudah membahas iklan mengenai toko emas. Nah, tahukah kalian, emas ada yang termasuk zat tunggal dan ada juga yang termasuk zat campuran. Emas murni yang memiliki kadar 24 karat termasuk zat tunggal. Sedangkan emas yang sudah dicampur dengan logam tembaga memiliki kadar 22 karat, 20 karat, atau 18 karat. Emas seperti itu termasuk dalam benda zat campuran. Selain itu, ada emas berwarna putih yang dinamakan emas putih. Emas putih juga merupakan benda zat campuran. Emas putih merupakan campuran antara emas, tembaga, dan perak. Campuran tersebut merupakan campuran homogen. Nah, sudah dibahas ya sebelumnya di pembelajaran sebelumnya mengenai
zat campuran homogen dan heterogen. Kalian masih ingat kan? Nah, sekarang kita mengidentifikasi sifat campuran. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran. Kita juga telah berlatih untuk membedakannya. Sekarang kita akan berlatih mengidentifikasi sifat zat campuran. Nah, pertama-tama kalian bisa sediakan gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, pasir, dan pewarna makanan. Bisa disiapkan di rumah. Ya, sudah disiapkan? Nah, lalu selanjutnya buatlah campuran sesuai tabel yang disediakan, ada di halaman 37. Lalu catatlah hasil pengamatannya. Kita lakukan bersama-sama ya. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Kolom pertama ada gelas, yang kedua ada komponen penyusun, lalu ada tercampur sempurna dan tidak tercampur sempurna. Nah, gelas pertama, komponen penyusunnya ada air ditambah gula. Kira-kira tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Iya, betul sekali, tercampur sempurna. Lalu gelas kedua, ada air ditambah minyak, komponen penyusunnya. Kira-kira bagaimana hasilnya? Iya, betul sekali, tidak tercampur sempurna. Gelas ketiga, komponen penyusunnya ada air ditambah pasir. Kira-kira bagaimana hasilnya? Iya, tidak tercampur sempurna ya. Gelas keempat, ada komponen penyusunnya air ditambah pewarna makanan. Kira-kira tercampur sempurna atau tidak? Iya, tercampur sempurna. Gelas kelima, komponen penyusunnya ada minyak ditambah pasir. Kira-kira bagaimana hasilnya? Iya, tidak tercampur sempurna. Betul sekali. Yang gelas keenam, komponen penyusunnya ada minyak ditambah pewarna makanan. Kira-kira bagaimana hasilnya? Iya, betul, tidak tercampur sempurna. Yang terakhir, gelas ketujuh, komponen penyusunnya ada minyak ditambah gula. Hasilnya? Iya, betul, tidak tercampur sempurna. Nah, di sini ada contoh hasil eksperimen dan pengamatan kita tadi. Gelas pertama, campuran pertama yaitu ada air ditambah gula. Kita lihat hasilnya. Iya, tercampur dengan sempurna ya. Yang kedua ada campuran air dan minyak. Seperti yang kita lihat, tidak tercampur sempurna. Yang selanjutnya ada gelas berisi air dan pasir. Iya, tidak sempurna ya hasilnya. Dan yang terakhir ada gelas dicampur pewarna makanan. Hasilnya sempurna. Nah, kesimpulannya, jadi zat yang tercampur sempurna yaitu ada air ditambah gula dan air ditambah pewarna makanan. Nah, zat yang tidak tercampur sempurna ada air ditambah minyak, air ditambah pasir, minyak ditambah pasir, minyak ditambah pewarna makanan, dan minyak ditambah gula. Nah, di sini ada tugas latihan. Yang pertama, bacalah teks informasi mengenai kenampakan alam dan jawablah pertanyaannya yang ada di halaman 30. Yang kedua, amatilah gambar mengenai iklan dan jawablah latihan soal di halaman 47 sampai 48. Tetap semangat dan ingat, selalu jaga kesehatannya ya. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu Putri. Terima kasih juga sudah menonton videonya sampai akhir. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.